105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Insa Medina masih bersama kami, Radio Kesehatan Medina FM. Dan tentunya kami masih bersama Bapak Jalu P. Priyambodo STMT dan juga ada Ibu Dr. Dede Kania SHIMH. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan melalui layanan WhatsApp. Ini ada yang bertanya, untuk teknis monitoring atau pemantauan, apa langsung dilakukan oleh Bapak dan Ibu, atau ada tim khusus untuk memantau media-media yang sebegitu banyaknya di Jawa Barat ini? Wah, bagus ini pertanyaannya ya. Jadi, ya memang bukan kita berdua ya, karena kan bisa kerepotan tuh kalau cuma berdua. Betul. Kebetulan di KPID Jawa Barat kita memiliki teman-teman pemantau ya. Di sini juga hadir nih di studio nih, lagi menemani juga di Garut. Jadi mereka yang melakukan proses pengambilan data ya. Jadi kan dari rekaman-rekaman atau misalkan dari siaran yang live yang dipantau gitu. Betul. Atau dari aduan masyarakat. Itu tentu oleh rekan-rekan pemantau ini dilihat bukti siarnya. Dipotong ya di bagian, tentu kan nggak semua ya, pasti betul, dipotong di bagian yang bermasalah dan kemudian dianalisa kira-kira dari potongan ini pasal apa yang melanggar, karena kan kami memiliki yang namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Betul. Jadi tidak semua memang laporan itu nanti bisa diteruskan, tapi semua aduan itu pasti ditindaklanjuti ya, dilihat dulu buktinya, lalu kemudian dianalisa, dipastikan apakah sesuai dengan P3 dan SPS ya. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai di pasal berapa. Betul. Nah, lalu kemudian setelah itu baru disampaikan ke bidang pengawasan isi siaran, ke komisioner bidang pengawasan isi siaran. Nah, itu saya dan Bu Dede di sini. Betul. Nah, dari situ kita bahas ya, betul tidak apa yang disampaikan oleh tim pemantau ini. Kalau misalkan betul gitu, pelanggarannya bisa dibuktikan, setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim pemantau, maka nanti akan dimajukan ya menjadi indikasi temuan yang dibahas dalam rapat pleno KPID Jawa Barat. Nah, di rapat pleno itulah baru kemudian ya ditetapkan apakah ini merupakan pelanggaran yang perlu diberikan sanksi. Nah, jadi pemberian sanksi ini dilakukan secara kolektif, bukan hanya oleh bidang pengawasan isi siaran, tetapi juga oleh seluruh pimpinan atau komisioner KPID Jawa Barat. Nah, ada beberapa ya level tindakan ya. Betul. Mulai dari dia hanya diberikan pembinaan misalkan ya, jadi dipanggil untuk melakukan klarifikasi, lalu kemudian dikoreksi apa yang salah. Betul. Tanpa adanya pemberian sanksi. Nah, ada juga yang diberikan sanksi teguran. Nah, teguran ini juga nanti bertahap. Betul. Teguran 1, teguran 2, teguran 3. Nah, itu level tegurannya. Betul. Jadi kalau misalkan sudah ada perbaikan ya tidak dilanjutkan ke teguran kedua. Tapi kalau misalkan belum ada perbaikan dia berlanjut terus ya. Jadi setelah teguran 3 nanti bisa sanksi selanjutnya. Sanksinya apa saja ya, mulai dari pembatasan waktu siaran. Nah, jadi di program siaran ini ya dikurangi waktunya siarannya ya. Teh Rifa ya, berarti nggak boleh sampai jam 5 gitu ya. Cuman sampai jam 4 saja gitu. Hanya misalkan 1 jam ya, sejam. Nah, ini kan contoh ya. Betul. Nah, sampai yang paling tinggi tentu adalah rekomendasi pencabutan izin bersiaran. Nah, kalau ini udah sanksinya buat lembaga nih. Betul. Jadi izin siarannya kita rekomendasikan untuk dicabut. Nah, ini kalau sudah keterlaluan sekali tentu ya. Betul. Ya harapannya memang tidak sampai pada tingkatan teguran-teguran lanjut ya. Diberikan teguran 1 sudah ada perubahan. Nah, ini kan sesuatu yang positif. Jadi bisa langsung ada perbaikan. Nah, ini harapan kami seperti itu. Jadi bukan berarti bidang pengawasan isi siaran ini berlomba memberikan sanksi, enggak gitu ya. Kita tidak bermaksud untuk banyak-banyakan memberikan sanksi, enggak, tapi
yang menjadi fokus dari pengawasan isi siaran tadi ya, memastikan bahwa siaran yang disampaikan itu siaran yang benar ya, siaran yang akurat, yang sesuai dengan hak asasi manusia tadi yang merupakan tugas dan kewajiban KPI gitu. Betul. Ini ada pertanyaan lanjutan, Bapak masih dari orang yang sama ya. Jadi misalkan jika memantau radio, apakah 24 jam didengarkan setiap hari? Kemudian kalau TV ditonton setiap hari oleh tim pemantau atau seperti apa katanya Pak? Bu, Ya. boleh. Ya, ini ada timnya tadi. Jadi yang Betul. mendengarkan itu tim dari kami. Jadi kalau untuk daerah Bandung Raya itu kami dengarkan. Kalau untuk televisi bahkan direkam. Oh, Ya. baik. Nah untuk di luar Bandung Raya ini yang kami mintakan rekaman gitu ya Oke. kepada teman-teman lembaga penyiaran ya, Betul. tentu itu menjadi bahan evaluasi kami. Gitu. Jadi ada gitu ya, ada rekamannya, ada juga teman-teman pemantau yang memang tugasnya tiap hari mendengarkan radio ya, kemudian juga televisi, nonton televisi. Oke, baik. Kemudian tadi Bapak dan Ibu menyebutkan ada P3SPS. Iya. Dalam dunia penyiaran mungkin Insan Medina dan juga kami sering mendengarkan istilah tersebut. Sebenarnya apa sih Pak Bu yang dimaksud dengan P3SPS? Boleh dijelaskan? Ya, P3 itu pedoman perilaku penyiaran ya. Jadi bukan partai ya. Ada lagi nanti. Ada lagi. Pedoman Ada perilaku lagi. penyiaran. SPS itu standar program siaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 ya, penetapan P3 dan SPS ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi undang-undang itu kan tidak langsung bisa diterapkan ya, dia Betul. butuh aturan pelaksana, dan aturan pelaksana ini dirumuskan oleh Komisi Penyiaran dalam bentuk pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, pedoman perilaku penyiaran ini menjangkup apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh ya dilakukan oleh lembaga penyiaran, standar program siaran terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh tentu dalam siaran atau program siaran yang ditampilkan atau ditayangkan Betul. oleh lembaga penyiaran. Nah, ada banyak tuh pasal-pasal dalam P3SPS ya, masalah tadi ya, perlindungan terhadap anak ya, Betul. terus kemudian juga perlindungan terhadap SARA ya, kaum disabilitas ya. Oke. Terus kemudian ada juga terkait dengan netralitas ya. Nah, secara detail juga nanti dijelaskan tuh ya, misal dalam pemilu seperti apa, dalam peliputan bencana seperti apa, jadi ada dalam jurnalistiknya seperti apa. Nah, dalam program siaran pun nanti juga ada pembagian ya, program siaran mana yang bisa ditayangkan untuk anak-anak, mana yang untuk ditayangkan remaja, mana yang dikhususkan untuk dewasa, dan jam tayang khusus untuk dewasa tersebut jam berapa. Nah, itu yang berada di P3 dan SPS. Nah, ini merupakan panduan yang bisa dicari di download ya, itu kan tinggal di mesin pencari ya, itu Betul. tinggal diketik. Nah, itu kalau misalkan Insan Medina mau mengetahui detailnya bisa tuh dicari. Jadi apa yang kemudian menjadi landasan kami dalam memberikan sanksi tentu mengacu pada P3 dan SPS ini. Baik. Kemudian kan tadi P3SPS ini tentunya juga akan menjadi apa ya, pedoman mungkin ya Bapak Ibu untuk membuat program siaran. Nah, menurut Ibu kenapa penting sekali untuk menjadikan P3SPS ini menjadi pedoman dalam membuat program siaran, Ibu? Silakan. Ya, itu kalau kita lihat ya ketentuan undang-undangnya, di siaran itu untuk apa sih tujuannya? Betul. Nah, salah satunya berkaitan dengan informasi gitu ya, atau berkaitan dengan edukasinya, selain tentang hiburan tentu saja ya. Betul. Dan kita tahu di Indonesia sendiri ini ada norma-norma yang harus kita ikuti. Betul. Ya. Kenapa kemudian fokus nih banyak sekali pasal-pasal tentang anaknya? Salah satunya karena memang
undang-undang penyiaran juga ini dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak. Betul. Selain anak, ini juga melihat pada kelompok rentan lainnya sebenarnya. Betul. Kelompok rentan lainnya ada bagaimana kelompok disabilitas, teman-teman difabel kita. Betul. Jangan sampai mereka mendapatkan diskriminasi. Kemudian juga teman-teman yang mendapatkan musibah bencana alam, ini juga harus mendapatkan bentuk perlindungan tersendiri ketika mengambil berita misalnya. Betul. Gitu ya, mengambil angle untuk informasi itu harus jangan sampai gitu ya merugikan korban dari bencana alam. Betul. Atau berkaitan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Tentu isu SARA itu tidak boleh diganggu gugat. Betul ya. sekali, Ibu. Ya, kaitan dengan agama, ya suku, agama, ras dan antar golongan kita harus saling menghormati satu sama lain. Sempat ramai ya di akhir tahun kemarin. Gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Amin, amin. Karena kita menginginkan masyarakat kita ya tetap terjaga kesatuannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama di sila ketiga gitu ya. Betul. Kemudian nilai kesusilaan juga teh. Nah ya Insan Medina ini perhatikan kalau ada tontonan gitu ya ataupun juga program siaran yang mengandung muatan kesusilaan gitu ya, konten dewasa yang tidak sesuai dengan regulasinya, itu juga dapat langsung dilaporkan kepada kami. Apalagi ya, privasi teh. Privasi pun gosip ya. Betul. Ternyata itu pun menjadi bahan pengawasan ya Ibu. Betul ya. Termasuk jika ada satu konten yang memuat tayangan full gitu ya, kaitan dengan satu artis tertentu gitu ya, atau privasi seseorang, itu juga masuk yang tidak diperbolehkan. Apalagi ya, tadi konten yang berbahaya ya, konten berbahaya, rokok, kemudian kekerasan mungkin Ibu. Betul, kekerasan, narkotika juga Narkotika, ya, betul. narkotika atau zat adiktif, satu lagi yang suka diremehkan. Betul. Apa coba? Apa tuh? Tayangan mistis, horor. Itu pun sama ya. Sama, tidak boleh tayang di bawah jam 22. Karena itu masuk tayangan dewasa. Jadi untuk anak-anak, untuk remaja ini tidak diperbolehkan ditayangkan. Jadi harusnya di atas jam 22. Kan ada ya, suka ada ya lembaga penyiaran yang menyiarkan program tentang horor gitu ya, kegiatan ya seakan-akan memburu sesuatu yang mistis gitu ya. Nah, itu harus ditayangkannya setelah jam 22, tapi tetap itu pun ada ketentuannya. Jadi tidak boleh terlalu menonjolkan bentuk yang menyeramkan. Betul. Nanti takutnya trauma juga ya Ibu terhadap anak-anak. Betul. Karena kita menginginkan anak-anak ini dapat berkembang sesuai fasenya, tidak terganggu oleh tayangan-tayangan yang justru bisa merusak daya imajinasi mereka mungkin ya. Betul sekali. Kemudian berkaitan dengan jurnalistik dan iklan, ini juga ada aturannya. Betul. Demikian teh. Oke, itu dia Insan Medina ya. Kemudian kan kita sudah memasuki bulan Ramadan juga nih ya, Ibu Bapak. Apakah ada kebijakan atau imbauan khusus dari KPID terkait konten siaran televisi dan juga radio? Silahkan. Ya, dari KPI Pusat ada surat edaran dan dari KPID Provinsi Jawa Barat ini ada surat edaran di tahun 2025. Betul. Jadi tetap pada pokoknya kami meminta lembaga penyiaran ini untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang sedang dijalankan oleh umat Islam. Betul. Kemudian juga meminta lembaga penyiaran untuk menjaga program siarannya sesuai dengan P3SPS. Satu lagi yang harus dijaga teh. Apa coba? Apa? Jam tayang azannya harus sesuai ketentuan. Betul. Jangan sampai jam tayangnya ini kan daerah Garut ini ya. Betul. Ini jam tayangnya pakai Bandung. Tapi kebayang sih Ibu kalau memutarkan azan maghrib tidak pada tempatnya. Nah itu ya. Takutnya nanti ada yang buka puasa duluan ya Bu. Iya, kan ini kaitannya dengan waktu saum ya. Betul Kalau bagi sekali. umat Muslim, saum itu ya sampai waktu azan. Kalau kurang berarti kan Tidak sah. Betul sekali. Kemudian tadi juga kan untung diingatkan itu ya sebelum kita mulai talk show kan.
telah masuk waktu azan asar. Nah, itu penting itu. Soalnya nanti dikiranya azan maghrib. Gitu. Betul sekali Bapak. Bahaya itu nanti. Ini ada yang ketiduran pas bangun udah azan. Padahal ada asar ya Bu, tapi karena bangun tidur tidak ngeh. Kemudian kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, program seperti apa yang diharapkan lebih banyak hadir selama bulan Ramadan di lembaga penyiaran? Ya, jadi memang karena bulan Ramadan ini kan adalah bulan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya, khususnya bagi umat muslim di Indonesia ya, khususnya apalagi di Garut yang terkenal sebagai kota santri gitu kan. Betul. Nah, ini penting sekali dalam program siaran juga di bulan Ramadan bisa menunjang ya proses untuk membantu umat Islam bisa menjadi lebih beriman dan bertakwa sesuai dengan tujuan dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Betul. Nah, ya tapi buat program bisa macam-macam kan, tidak harus selalu dengan kultum gitu ya. Betul. Atau kajian gitu. Sebetulnya bisa juga dengan dongeng gitu, dengan talk show seperti ini ya. Betul. Dengan bincang-bincang gitu, liputan ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ketika di bulan Ramadan isinya hanya tausiah gitu ya, atau Betul. isinya murotal, enggak juga ya, karena kan sebetulnya dalam membangun ya nuansa religiusitas ya, membangun nuansa keimanan ya, ketakwaan itu juga bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Betul. Misal yang selama ini yang saya selalu simak itu oleh Kang Deddy Mizwar ya. Itu kan menampilkan nuansa religi dalam bentuk sinetron ya. Betul. Itu kan salah satu cara yang menampilkan pesan-pesan yang sangat efektif juga sebetulnya ya. Betul. Dan beliau kan sudah terkenal setiap Ramadan pasti selalu menjadi top rating gitu ya tayangannya. Betul. Nah, ini juga salah satu bentuk atau contoh bagaimana kita bisa menampilkan nilai-nilai religiusitas dalam program siaran yang kreatif ya. Betul. Mungkin seperti itu Teh. Kami sendiri pun di sini Bapak Ibu kalau misalnya dalam suasana Lebaran, informasi kesehatannya tuh mengarah ke informasi-informasi yang bisa menunjang ibadah puasa dan juga sahur dan lain-lain biasanya. Alhamdulillah. Iya, Mudah-mudahan jadi itu biar juga makin sehat kan, berpuasa bukan tambah sakit, tambah lemes, tapi ya dia bisa makin sehat. Karena kan tujuan puasa salah satunya adalah menjadi sehat kan. Betul sekali. Kemudian dalam hal pengawasan kembali ini Bapak Ibu, bagaimana KPID melakukan pengawasan terhadap program sahur dan berbuka yang biasanya banyak ditayangkan selama Ramadan? Ya, ini juga sama ya. Ada, kalau di tahun kemarin itu ada temuan program sahur yang terlalu berlebihan di di candaannya gitu ya. Jadi kami juga merekomendasikan kepada KPI pusat untuk memberikan teguran gitu ya. Betul. Ya, karena ya kalaupun ya biasanya ya kalau tayangan sahur itu kan banyak candaannya, banyak lawaknya gitu ya. Itu kan tujuannya memang bagus ya supaya orang-orang jadi sadar kemudian mau sahur gitu. Terhibur. Tapi hati-hati gitu ya. Betul. Candaannya jangan terlalu berlebihan juga gitu. Jangan sampai candaannya merendahkan ras gitu ya. Betul. Atau merendahkan harkat martabat seseorang gitu. Betul. Jadi tetap dijaga itu juga. Betul. Ya, isi-isi dari pembicaraan juga kita ya tetap ya menghimbau supaya apa yang disampaikan di bulan Ramadan ini ada hikmah gitu, tidak hanya omong kosong gitu ya, tidak hanya gosip itu yang disampaikan, tapi ya bisa memberikan hikmah, bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat. Dan itu yang ditekankan ya selama bulan Ramadan. Dan di bulan lain pun sama gitu ya, tekannya jadi bukan hanya hiburan saja kan tadi ya, Iya, betul, tapi betul harus sekali. memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Betul. Oke, mungkin Bapak Ibu ini terakhir ya. Apa pesan dari KPID Jawa Barat kepada lembaga penyiaran dan masyarakat agar siaran selama bulan Ramadan ini tetap berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku? Silakan. Dari Ya, siapa dulu? Dari Ibu. tentu saja kami dari KPID Provinsi Jawa Barat mendorong ya lembaga penyiaran untuk membuat
karya program siaran di bulan Ramadan ini sebaik mungkin, sekreatif mungkin, dengan substansi isi program siaran sesuai dengan nilai-nilai religiusitas, kemudian juga tetap menjaga nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, terima kasih. Dari Bapak, silakan Pak, ada tambahan? Ya, untuk siaran di bulan Ramadan ini ya, memang harapannya bisa memenuhi ya kebutuhan masyarakat, program-program yang menghibur, Betul. yang edukatif, ya, yang bisa menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Tapi juga tentu harus diperhatikan juga, harus dalam menyampaikan itu menghormati perbedaan-perbedaan, ya. Betul. Baik itu dalam satu umat beragama, karena kan pasti ada perbedaan ya cara Betul. pandang. Kemarin aja awal Ramadan kita berbeda. Betul. Gitu. Ada yang mulainya tanggal 18, ada Betul. tanggal 19 gitu ya. Sekarang juga jadi beda tuh. Betul. Malam-malam ganjilnya kan jadi beda ya. Betul, Lailatul Qadarnya berbeda. Padahal versi mana ini, versi Muhammadiyah apa versi pemerintah gitu. Betul. Nah, jadi yang hal seperti ini juga perlu dijaga ya, supaya kita memang tetap kondusif ya. Yeah. Masyarakat kita pasti punya pandangan yang beragam. Itu juga perlu dihargai dan juga bisa ditampung ya perbedaan-perbedaan ini tanpa harus kemudian saling menyalahkan atau saling merasa paling benar sendiri. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Betul. Dan juga tentunya mungkin Insya Medina dapat kita simpulkan ya bahwa pengawasan dalam penyiaran di Indonesia khususnya di Jawa Barat itu bukan hanya tugas dari KPID saja sebetulnya ya. Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dengan melakukan pengaduan-pengaduan terhadap konten-konten yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah berlaku di Indonesia sendiri. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas segala waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak dan Ibu. Amin. Sama-sama Teh Rifa dan juga Insan Medina dimanapun berada. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Insan Medina, mungkin sekian untuk perbincangan kita bersama KPID Jawa Barat. Untuk Insan Medina, jangan kemana-mana, tetap di Radio Kesehatan Medina FM. Coba saya tanya ke internet, ada nggak ya tempat usaha saya? Toko Aman Jaya. Toko Aman Jaya tidak ditemukan di wilayah terdekat Anda. Cik, coba anak internet ayah malnya mebel juralit. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang ente. Ih, nah alah were internet teh. Mau usahanya makin banyak dikenal publik? Yuk beriklan di Radio Medina FM. Saat ini media promosi telah mengalami kemajuan yang sangat besar. Ada berbagai jenis media yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan menjangkau lebih banyak pelanggan. Sudah beberapa dekade, radio masih menjadi salah satu cara efektif untuk melakukan pemasaran atau promosi. Untuk itu, promosikan produk, usaha, atau perusahaan Anda di Radio Medina FM dengan jangkauan pemirsa yang luas dan sesuai dengan target pemasaran. Bergabunglah bersama kami Radio Medina FM dengan alamat di Jalan Raya Wanaraja nomor 500 Kecamatan Wanaraja Garut.